Baik, kami ucapkan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu Perayaan Paskah. Biarlah kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian kita yang pertama. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita mengucap syukur kalau pada hari ini di mana-mana kita turut merayakan hari Paskah. Kita tahu bahwa Paskah adalah hari kemenangan buat kita, hari kebangkitan bagi Tuhan Yesus Kristus, di mana semua umat Tuhan, jemaat Tuhan bersama-sama merayakan hari Paskah ini. Dan biarlah makna Paskah tidak mengurangi daripada kasih Kristus yang ada dalam hidup kita, bahwa Tuhan dalam keadaan apapun kami tetap mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Patut kita rayakan kebangkitan bagi Tuhan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia
kebangkitan Tuhan Yesus memberikan sukacita. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau duduk diam seperti wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Kita mau duduk di bawah kaki Tuhan. Kita persiapkan hati kita akan nyanyikan pujian kita. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh merayakan Tuhan kebangkitan-Mu ya Bapa, yaitu hari Paskah ya Bapa. Dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, kami tetap mau mengucap syukur Tuhan, karena Engkau mau mati di atas kayu salib Tuhan demi menebus dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih Yesus untuk hari yang indah Tuhan, untuk kekuasaan Kau berikan bagi kami ya Bapa. Ya Tuhan, oleh firman Bapa, kuduskan dan layakkan kami Yesus, sehingga kami dapat layak menerima benih-benih firman-Mu ini ya Bapa. Dan biar benih-benih firman-Mu itu juga boleh tertanam di hati kami yang baik ya Bapa, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat Yesus, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dunia Tuhan bagi orang-orang sekitar kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan, dengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi ya Bapa, biar apa yang disampaikan juga Tuhan boleh berasal dari isi hati-Mu saja ya Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Kudus Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Hari Raya Paskah. Saudara, ini adalah satu hari kemenangan, hari di mana kita merayakan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, yang dia dikuburkan selama 3 hari 3 malam di perut bumi, lalu dia bangkit hidup. Sehingga kebangkitan Kristus ini bagi saudara sangat bermakna, sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan, mari kita akan mengikuti pembacaan firman Allah. Saudara, dengan bersama-sama kita membuka dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu tentang kebangkitan Kristus, juga kebangkitan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kita akan ikuti saja pembacaan ini
yaitu mulai dari ayat 3, ayat 4, ya, ayat 3, ayat 4, ayat 14, ayat 17, 20 dan 25 sampai yaitu terakhir kita baca ayat 57, 58. Ya, ini merupakan satu pernyataan di mana pentingnya kita mengerti tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita beralih kepada ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Kita membaca ayat 57 dan 58. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Saudara, dari ayat yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus ini, kita mengerti ya, betapa pentingnya, betapa bermaknanya kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bangkit karena dia anak Allah. Yesus bangkit karena dia Tuhan. Yesus bangkit karena nanti dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Pemerintahannya kekal untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat di dalam urutannya yang tadi kita baca dengan ayat melompat-lompat ya, karena kita tidak baca seluruhnya dari ayat per ayat, tapi kita melihat bahwa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus yang amat penting. Dalam kehidupan ini ada tidak penting, kurang penting, penting, dan sangat penting. Jadi yang sangat penting, yang sangat berguna, yang sangat luar biasa adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi firman ini berkata yang sangat penting adalah telah kusampaikan kepada. Jadi kalau kita menjadi jemaat Kristus, jemaatnya Tuhan, saudara, saudara telah menerima apa itu yang sangat penting dalam hidup ini.
di mana Kristus telah mati bagi kita untuk dosa-dosa kita. Tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari dosa, sebab upah dosa adalah maut. Maut itu artinya mati dan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Itu maut. Jadi perpisahan untuk selama-lamanya dengan Allah. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal bersama atau di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita melihat kebangkitan Yesus juga telah dikatakan sesuai dengan kitab suci. Jadi baik kematiannya maupun kebangkitannya itu sudah jauh-jauh oleh para nabi, orang-orang kudusnya Tuhan pada masa lampau. Saudara, itu sudah dinubuatkan. Jadi Yesus Kristus itu akan dilahirkan, Yesus itu akan melayani, Yesus itu akan melakukan mujizat, Yesus itu akan menderita dan mati sampai disalibkan. Itu semua sudah dituliskan di dalam kitab suci. Dan sampai hari kebangkitannya, bahkan naiknya ke surga dan kembalinya ke dalam dunia untuk menjemput gereja, yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan untuk tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini betapa bersyukurnya kita, saudara, karena kita memiliki Tuhan yang bangkit. Kristus telah bangkit. Sampai Rasul Paulus berkata dua ayat ini, andai kata, seandainya, ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah pemberitaan Injil, saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tapi karena Kristus dibangkitkan, Injil sampai hari ini diberitakan. Bahkan firman Allah berkata, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kalau semua sudah mendengar berita keselamatan, berita tentang Kristus, ya saudaraku, yang menyelamatkan setiap orang, maka barulah kesudahannya. Jadi Injil adalah kabar baik. Injil adalah berita keselamatan di dalam Kristus Yesus, yaitu di sana ada pengampunan dosa, di sana ada penebusan dosa, di sana ada pembenaran orang percaya, dan di sana ada kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada jemaat Allah, orang-orang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil yaitu tidak sia-sia. Bahkan setiap firman Allah disampaikan, Tuhan meneguhkan pemberitaan firman Allah itu dengan tanda-tanda ajaib, dengan tanda-tanda heran yang dilakukan Allah untuk membuktikan dan meneguhkan bahwa firman yang diberitakan itu hidup dan berkuasa. Amin. Haleluya. Jadi kita bersyukur bahwa pemberitaan Injil tidak sia-sia karena Yesus telah bangkit. Lalu Paulus berkata juga, sia-sialah kepercayaan kamu. Saudara, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, kepercayaan kita, iman kita ini sia-sia. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita capek-capek beribadah melayani Tuhan, karena Yesus enggak bangkit. Tapi yang sebenarnya Yesus itu sudah bangkit, sehingga iman saudara itu tidak sia-sia. Kepercayaan saudara, keyakinan saudara tidak sia-sia, karena Yesus sudah bangkit. Karena saudara dan saya yaitu berharap kepada Dia, dan kita percaya
bahwa apa yang Tuhan sediakan bagi kita, walaupun itu tidak kelihatan, karena masih hidup di dalam ancaman daripada maut, dan dosa itu mengandung kutuk, saudara. Tapi karena Yesus telah mati di atas kayu salib, Dia menanggung kutuk karena saudara dan saya, supaya kita dibebaskan, supaya kita memperoleh satu hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Sehingga kita tahu, karena Yesus telah bangkit, saudaraku, maka kepercayaanku kepada Kristus tidak sia-sia, dan kita sudah bebas dari dosa. Karena Yesus mati untuk dosa umat manusia di atas bumi ini. Yohanes Pembaptis, pengkhotbah yang sangat terkenal itu, saudara, pernah mengajak orang hatinya tertuju kepada Allah. Dia katakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Jadi dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, dia mengajak orang lihat, ya, biarlah setiap mata hati tertuju kepada, waktu itu supaya orang mengarahkan kepada matanya kepada Yesus, karena waktu itu Yesus menuju, yaitu di mana Yohanes Pembaptis ini membaptiskan orang Yahudi yang sudah bertobat. Jadi dia datang, yaitu sesuai dengan kitab suci, dia akan dibaptiskan, ya saudara, karena dia sudah diserahkan waktu ketika dia masih kecil. Tapi begitu dia dewasa, dia menyerahkan hidupnya untuk dibaptiskan. Untuk apa? Yohanes pertama menolak karena dia tidak layak, dia manusia. Tapi yang di depannya adalah anak Allah, yang di depannya adalah Tuhan, juru selamat itu. Sehingga Yohanes katakan, Tuhanlah yang membaptis hamba, bukan hamba membaptis Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak Yohanes, supaya kita menggenapkan kehendak Bapa yang di surga. Jadi baptisan itu juga melakukan kehendak Bapa yang di surga. Sehingga Yohanes mau membaptiskan Yesus pada waktu itu. Dan setelah dibaptiskan, sesuai dengan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 3, saudaraku, Roh Kudus berlembaga seperti burung merpati hinggap di atas Kristus. Lalu ada suara yang terdengar dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Puji nama Tuhan. Dari saat itu Tuhan Yesus keluar dari air dan pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus yaitu ditentukan sesuai dengan kitab suci. Apa yang dijalani dalam kehidupannya sementara ada bersama-sama dengan manusia di atas muka bumi pada masa itu semua sesuai dengan kitab suci. Sehingga dia boleh menjadi contoh teladan dan yaitu menjadi jalan kebenaran dan kehidupan bagi setiap orang yang mau datang kepada Bapa yang di surga. Puji nama Tuhan. Dari kedua ayat, Rasul Paulus mengatakan andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka iman kita sia-sia, pemberitaan Injil sia-sia, kita masih hidup dalam dosa. Tetapi yang sebenar-benarnya Paulus berkata dalam ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini yang sebenarnya. Jadi Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, menang dari maut. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kenapa Paulus berulang kali memberikan penegasan, dan Tuhan Yesus sendiri juga memproklamirkan dirinya, dialah kebangkitan dan kehidupan di tengah-tengah orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada waktu kematian Yesus ya dijaga, tapi malaikat itu ada menjadi saksi bahwa dia sudah mati. Lalu ada usaha dari pihak orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin orang Yahudi, yaitu membayar serdadu, suap, kasih suap. Lalu dengan perintah, beritakan bahwa Yesus tidak ada dikubur, dicuri oleh murid-muridnya. Jadi pada waktu itu sudah gencar juga, yaitu berita hoax, berita kebohongan yang dibangun oleh orang-orang yang membenci Yesus, yang menolak Yesus. Dia beritakan supaya orang tidak percaya. Jadi saudara, banyak orang usaha yaitu menolak Yesus dengan berbagai cara. Waktu kelahirannya ditolak. Ya, yang sudah bangkit itu diberitakan dia tidak bangkit. Ini, tetapi firman Allah menegaskan kepada kita. Kita bertanya, mengapa dia harus bangkit? Saudara, salah satu juga yang ditekankan di dalam ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kaki. Ini juga merupakan satu alasan kenapa dia bangkit. Karena dia harus memegang kekuasaan tertinggi. Karena setelah Yesus bangkit, saudara, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 26, di sana bertemu dengan murid-murid tersungkur, ya, ketakutan, tapi ada di antara mereka ragu-ragu. Lalu Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, lihat aku ini, segala kuasa telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, baik di sorga, di atas bumi maupun di bawah. Jadi segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, dia nanti akan datang sebagai hakim, ya, menghakimi orang hidup dan menghakimi orang mati. Dia Tuhan, saudara. Dia raja di atas segala raja. Dia akan memerintah segala sesuatu yang hidup ini. Itu sebabnya kebangkitannya juga merupakan yang sulung dari antara orang mati, yang mendahului, yang pertama, yang utama. Yesus telah mati, nanti akan memerintah sebagai raja di atas segala raja, sehingga firman Allah digenapi di hadapan tanah, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ini, ayatnya yang ke-57, tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus telah menang dari maut, dari kuasa dosa. Saudaraku, dia menang dari kematian ini dan bangkit, maka saudara juga diberikan kemenangan. Nasihat untuk kita yang sudah memperoleh kemenangan, agar kemenangan ini tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Korintus, berkata, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, ya, dan giatlah selalu, ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan, tapi kita harus giat selalu. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita semua mengambil bagian sekecil apapun. Mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah usia lanjut, saudaraku bisa ambil, yaitu bagian untuk berdoa. Berdoa untuk pemberitaan ini, berdoa untuk pertumbuhan jemaat, berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi semua bisa ambil, sekecil apapun. Saudara bisa bersaksi, saudara bisa berkorban, saudara mengasihi Tuhan dengan cara yang Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya, supaya Dia dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saya percaya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan atas perhatian saudara di hari Paskah ini, tahun 2020. Mari kita bangkit saudaraku. Mari kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah sediakan apa yang dijanjikan bagi kita, karena kita mewarisi kerajaan yang kekal itu dan mewarisi apa yang Yesus berikan kepada kita semua. Dan saya yakin bahwa Tuhan juga sediakan pahala bagi kita, sehingga kita tidak pernah, yaitu saudaraku, tidak pernah menganggap sia-sia apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Selalu kita yakin bahwa Tuhan itu selalu membalas kepada kita semua. Sekalipun kita tidak melakukan, Dia tetap baik. Firman Tuhan katakan, kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu Tuhan, karena Dia salah satu sifat yang ada padanya adalah setia. Jadi kalau anak Tuhan coba-coba, saya mau nggak setia, Tuhan tetap setia, karena pribadi Allah itu setia. Ya, kasih, penuh kemurahan, kudus, suci dan sebagainya. Itu yang ada pada Allah. Saudara. Itu sebabnya mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan masuk di dalam doa. Kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus ini. Juga firman ini bagi kita yang hidup di akhir zaman. Kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Dan biarlah juga kita beri tempat di hati kita, kita kuduskan Dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita boleh selalu tetap meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita mengangkat satu pujian untuk masuk di dalam doa. Kita angkat pujian, karya terbesar dalam hidupmu. Terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalammu, Yesusku. Pujian
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami besarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa Bapa-Mu yang di sorga, Engkau telah dibangkitkan. Dan kami percaya Engkau hidup untuk selama-lamanya. Dan kami percaya kuasa kebangkitan itu, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh tetap setia mengiring Tuhan, boleh tetap setia melayani Tuhan. Dan kami senantiasa, oh Tuhan, rindu untuk bersekutu dengan Engkau, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan, sampai Engkau datang kembali dalam dunia ini Tuhan, untuk menjemput kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, jemaat Tuhan, pada siang hari ini, supaya mereka selalu ada di dalam pimpinan Roh-Mu ya Tuhan, selalu ada di dalam penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu, dan selalu Tuhan Engkau memberikan perlindungan oleh kekuatan dan kuasa kemuliaan-Mu itu. Kami percaya oleh kekuatan dan kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami, Engkau memberikan karunia-karunia untuk kami melayani Engkau, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Demikian juga oleh karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, Engkau juga memberikan buah-buah di dalam kehidupan kami, buah-buah kebenaran itu, sehingga kami boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berdiri di hadapan Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang sudah membangkitkan Yesus itu juga akan membangkitkan tubuh kami. Jadi kuat kami di dalam Tuhan, sehingga kami percaya bahwa firman Tuhan memberikan satu jaminan yang pasti dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami selalu berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas janji-janji-Mu, atas yaitu kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan pada kesempatan hari Paskah di tahun 2020 ini, sehingga kami masing-masing diberkati untuk tetap setia melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Angkat pujian Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam sorga. Ku berterima kasih. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, serta pimpinan dan penyertaan dan damai sejahtera dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah kebaktian Paskah ini, perayaan Paskah ini,
dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja. Semua yang percaya katakan amin. Sekalian, kita juga ada telur Paskah yang akan diberikan. Ya, walaupun ibu-ibu di rumah, saya percaya ibu-ibu juga boleh merasakan makna Paskah yang luar biasa. Mari Tisha untuk mengambil telur Paskah, kemudian Mari dan Tommy juga untuk Hizkia ambil telur Paskah, dan Bapak Gembala. Awal pertama adalah Bapak Gembala. Silakan Bapak Gembala. Kita tahu di dalamnya ada benih kehidupan. Begitu menetas telur ini dierami oleh induknya, maka terjadilah suatu kehidupan yang baru, yaitu anak ayam. Kita bersyukur bahwa di dalam Paskah kita itu ditandai dengan yaitu pembagian telur, dan telur yang dihias ini merupakan suatu kreativitas dari anak-anak Tuhan. Silakan. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang sangat penuh sukacita dan bahagia ini, kami keluarga hamba Tuhan, Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Anugerah Kalibata City, mengucapkan selamat Paskah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.